Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa setiap bulan Oktober, GKI Palsi Gunung merayakan bulan keluarga. Dan setiap merayakan bulan keluarga, kita hendak menghayati bahwa keluarga adalah pemberian Tuhan yang harus kita rawat. Kita merawat dengan iman dan firman Tuhan. Kita merawat keluarga dengan iman dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga keluarga yang kita bangun menjadi keluarga yang damai dan sejahtera. Dalam suasana bulan keluarga tahun 2020 ini, panitia mengajak kita untuk mengadakan persekutuan pada setiap hari Senin dan Kamis. Dan pada Kamis malam ini, kita mengadakan persekutuan doa dengan tema harmoni atau keluarga yang harmonis. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mendengar pujian dari anak kita, Allegra dan Madeline. Mari kita mendengar mereka memuji Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih untuk pujian yang kalian telah persembahkan, Allegra dan Madeline. Tuhan memberkati kalian. Saudara-saudara, kita akan bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita melakukannya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Engkau selalu memelihara kami dengan kesehatan dan berkat-berkat Tuhan yang tiada pernah berhenti. Dan dalam suasana bulan keluarga ini, kami mau mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar membuat kami untuk setia dan teguh membangun keluarga yang sejahtera dan damai dilandaskan oleh firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatilah kami. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Tepatnya Efesus pasal 5 ayat 22 hingga pasal 6 ayatnya yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita, dan saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri
hendaklah menghormati suaminya. Ayat 1 dari pasal 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita malam ini adalah harmoni atau harmonis. Seperti apakah keluarga yang harmonis itu? Apakah keluarga yang harmonis adalah keluarga yang suami dan istri, atau yang dengan anak-anak yang selalu rukun? Apakah keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang tidak pernah konflik? Apakah keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang tidak pernah mengalami kegagalan? Apakah keluarga yang harmonis itu yang selalu melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar? Kalau itu yang kita pahami dan maksudkan keluarga yang harmonis, maka saya menegaskan bahwa keluarga seperti itu tidak pernah saya baca ada di dalam Alkitab. Bahkan sebaliknya, yang banyak dikisahkan di dalam Alkitab adalah keluarga-keluarga yang bermasalah atau minimal yang pernah memiliki masalah. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Alkitab bercerita tentang keluarga tokoh-tokoh Alkitab yang bermasalah. Coba kita lihat, mulai dari Adam dan Hawa, mereka saling menyalahkan setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Keluarga Abraham, bapa orang beriman, itu penuh masalah. Mulai dari Abraham yang berbohong dan mengatakan Sarah itu saudaranya dan bukan istrinya, sampai kemudian konflik Ishak dan Ismail dan cucu cicitnya. Keluarga Yakub yang anak-anaknya bertikai ketika Yusuf dibuang dan dijual sebagai budak. Nabi Eli dengan kejahatan anak-anaknya. Raja Daud dengan kisah perselingkuhannya dengan Batsheba. Dan bila kita mendaftarkan lagi, maka kita akan menemukan ada banyak keluarga tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memiliki pergumulan dan persoalan dalam keluarga. Dan ini menegaskan kepada kita bahwa keluarga yang harmonis bukanlah keluarga yang tanpa masalah. Juga keluarga yang harmonis bukanlah keluarga yang selalu menjalani hidup dengan benar. Tetapi jika kita memahami bahwa keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang selalu berupaya setia kepada Tuhan dan meyakini kehadiran Tuhan saat mereka mengarungi bahtera keluarga, maka kita akan melihat bahwa keluarga seperti itu ada banyak kita temukan, bukan saja di dalam Alkitab, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari pada masa kini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku,
hari ini kita memahami bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang selalu belajar dan selalu bekerja sama antar bagian di dalamnya untuk mengatasi setiap pergumulan-pergumulan dan kemudian meyakini bahwa Tuhan hadir dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, membangun keluarga yang harmonis adalah impian setiap kita. Hanya untuk membangunnya, hanya saja untuk membangun keluarga yang harmonis bukanlah hal mudah. Ia membutuhkan komitmen. Ia membutuhkan kerja keras dari setiap dan semua anggota keluarga. Impiannya indah, tapi kadangkala untuk menggapai keluarga yang harmonis, kadang-kadang disertai dengan keluhan, tangisan, dengan tertatih-tatih, dan sebagainya. Namun demikian itulah kenyataan yang harus kita hadapi dalam kesulitan untuk menggapai impian mewujudkan keluarga yang harmonis. Seluruh anggotanya, suami, istri, bapak, ibu, anak, harus tetap berusaha berjuang untuk menggapainya. Seperti kata harmonia dalam bahasa Yunani yang berarti terikat, serasi, sesuai. Serasinya karena masing-masing bersama berjuang menghadirkan keharmonisan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keharmonisan keluarga bisa diibaratkan seperti paduan suara. Kita tahu paduan suara itu bisa terdiri dari berbagai macam suara. Ada alto, tenor, bass, dan sopran. Suaranya berbeda, tingginya tidak sama. Ulang. Saudaraku, keharmonisan keluarga bisa diibaratkan seperti paduan suara. Pasti Anda pernah melihat paduan suara, dan saya yakin juga pernah ikut dalam paduan suara. Di dalam paduan suara itu ada suara yang beragam. Ada tenor, alto, sopran, bass. Bentuk suaranya tidak sama. Namun perbedaan suara itu diikat dalam sebuah kesatuan. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Semua mereka mengambil dari nada yang sama. Tidak boleh ada yang mau lebih cepat, tidak ada yang lebih lambat. Semua dalam tempo yang sama. Jika ada kesalahan dari seorang, maka semuanya menjadi rusak. Dan dalam bernyanyi, tentu kita mendengar yang lain, supaya kita dapat bersama-sama bernyanyi. Dan yang paling penting, kita semua patuh pada pelatih dan taat pada dirijen. Dan jika kita mengambil filosofi dari paduan suara, maka kita akan banyak memetik hikmat dan makna dari filosofi itu.
Dalam paduan suara ada kebersamaan, satu warna suara, ada kerjasama, bersama menghadirkan keindahan, mau memberi kesempatan bagi yang lain, masing-masing mewujudkan, berusaha untuk mewujudkan keselarasan dan taat pada dirinya. Masing-masing suara dilarang menonjolkan suaranya sendiri, sekalipun terdengar paling merdu. Karena semerdu-merdunya suara seseorang akan menjadi sangat merdu jika diselaraskan dengan suara yang lain dalam paduan suara. Dengan demikian, maka keluarga yang harmonis, sekalipun mempunyai perbedaan-perbedaan, peran-peran yang tidak sama, tetapi masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan keharmonisan keluarga. Seperti itulah nasihat Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 4 yang tadi kita baca. Pada peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, seorang istri yang tunduk kepada suami, seorang suami yang mengasihi istri seperti diri sendiri, dan anak yang menaati orang tua. Tetapi saudara-saudara, kata kunci dari relasi hubungan antara anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak dan orang tua sesungguhnya ada pada ayat yang ke-20 dan ayat 21 yang demikian bunyinya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudara, dalam kehidupan yang penuh syukur dan saling merendahkan diri, relasi suami istri digambarkan seperti Yesus dan gereja. Seorang istri dipanggil untuk tunduk kepada suami, seperti ketika ia tunduk kepada Tuhan. Ketundukan kepada Tuhan bukan karena takut, namun karena cinta dan taat karena telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Dalam kehidupan yang penuh syukur dan saling merendahkan diri, seorang suami dipanggil untuk mengasihi istri. Kadar kasih suami pada istri sesuai standar kasih Kristus yang menyerahkan nyawa kepada umatnya. Kasih yang tulus, kasih yang jujur, dan kasih yang memberikan kehangatan dan damai sejahtera. Oleh karena itu, maka Rasul Paulus menasihatkan agar suami mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. Nasihat mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri tidak dalam arti mengasihi diri terlalu banyak dan mementingkan kepentingan diri sendiri melebihi apapun. Tetapi hakikatnya, kita diajak untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Di sini jelas bahwa suami istri hidup untuk saling memperlakukan satu dengan yang lain seperti mengasihi diri sendiri. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 1, Paulus mengingatkan kepada anak-anak supaya menghormati orang tua seperti yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Orang tua dilihat sebagai wakil Tuhan di dunia
untuk mengasihi, merawat, dan mendidik anak-anak. Maka Rasul Paulus mengatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Belajar dari firman Tuhan, semua anggota keluarga mempunyai peran yang berbeda, tetapi masing-masing terikat satu dengan yang lain, oleh karena keluarga adalah karunia Tuhan. Dalam peran yang berbeda, masing-masing mempunyai tugas pribadi untuk semua anggota keluarga. Keharmonisan keluarga terjadi jika tidak ada di dalamnya pemaksaan yang satu kepada yang lain, tetapi lebih menekankan akan keberadaan dan posisi yang saling menopang antara satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, di masa pandemi COVID-19 ini, ada tantangan-tantangan yang kita hadapi yang tidak mudah. Namun sayangnya, kadang-kadang tantangan-tantangan yang terjadi membuat kita malah ribut sendiri. Suami yang menyalahkan istri, istri yang menyalahkan suami, anak-anak yang tidak seperti kita harapkan, dan sebagainya. Dan bila kita bersikap seperti itu, saya yakin situasi yang kita hadapi akan semakin parah. Kita akan semakin terpuruk. Dan di masa COVID-19 ini, ada kehidupan yang kita hadapi, yang kita jalani, yang tidak mudah. Bahkan kita terseok-seok karena persoalan-persoalan yang kita alami. Mungkin karena pekerjaan kita, mungkin karena anak-anak yang sekolah daring, yang membuat kita sebagai orang tua semakin sibuk, repot. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin kehidupan yang kita jalani amat berat. Persoalan yang kita jalani tidak mudah. Mungkin karena persoalan keluarga, pekerjaan, anak-anak yang sekolah secara daring, atau bermacam-macam. Belum lagi ketakutan dan kekhawatiran kita. Kesedihan karena orang yang kita kasihi yang sakit dan sebagainya. Disinilah setiap orang dalam keluarga, setiap anggota keluarga mempunyai peran untuk mengambil bagian, menopang yang lain, mendukung yang lain. Bukan saling menyalahkan, bukan juga saling mengumpat. Dalam menghadapi pergumulan ini, disinilah pentingnya kita dapat bekerja sama satu dengan yang lain. Suami mendukung istri, istri mendukung suami, orang tua membantu anak, anak-anak mengambil bagian dalam membuat orang tua bergembira. Juga di masa pandemi COVID-19 ini, kita menyadari tantangan-tantangan yang kita hadapi ke depan. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita untuk mereka dapat hidup dalam situasi yang baru, keadaan yang sangat berbeda, teknologi informasi yang menjadi kehidupan kita sehari-hari. Di sanalah tantangan orang tua menjalani hidup. Mungkin kita harus belajar bagaimana menggunakan
mempergunakannya. Mungkin kita harus belajar mendampingi anak-anak, mengingatkan anak-anak tentang semua dampak-dampak baik, tapi juga dampak-dampak yang kurang baik dari sebuah kehidupan yang baru, tatanan yang baru yang kita hadapi. Dan saudara-saudara, tantangan kita ke depan menyadarkan kita, mengingatkan kita, dan Tuhan mengajak kita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Sekali lagi, keluarga yang harmonis bukanlah keluarga yang tidak punya persoalan, tetapi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang meyakini campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan campur tangan Tuhan itu membuat kita selalu disemangati, selalu mempunyai pengharapan, dan selalu diajak untuk saling bekerja bersama. Setiap bagian dalam keluarga mengambil perannya masing-masing. Itulah keluarga. Dan sebagai keluarga besar GKI Palsi Gunung, kita pun mau menciptakan keluarga yang harmonis, agar setiap kita, anggota jemaat dan simpatisan, mengambil perannya masing-masing sebagai anggota jemaat, mengembangkan talenta-talentanya masing-masing untuk bisa membuat jemaat GKI Palsi Gunung semakin bertumbuh dalam kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Sebagai Indonesia, kita pun dipanggil untuk mewujudkan keharmonisan di tengah-tengah kepelbagaian. Sebab kepelbagaian dapat memperkaya kita, tetapi juga dapat membuat kita terpecah. Tapi Roh Kudus kiranya menuntun kita agar kepelbagaian kita menyadarkan kita betapa pentingnya hidup dalam keharmonisan, dalam kesatuan, dan Tuhan memberkati dan menolong saudara. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita menaikkan syafaat dan kita berdoa. Ya Tuhan, di bulan keluarga ini, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa keluarga yang di dalamnya kami hidupi adalah pemberian Tuhan bagi kami. Dan Engkau ingin agar kami merawat keluarga yang adalah pemberian-Mu dengan perawatan yang berdasarkan cinta kasih-Mu. Kami membangun keluarga yang sejahtera dan damai. Dan dalam kami merawat keluarga, dengan iman kami menghadapi tantangan-tantangan. Kiranya kami senantiasa diyakinkan bahwa Engkau selalu menemani kami dalam keluarga, dalam kami mengatasi pergumulan yang kami sedang alami. Tolonglah keluarga setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan-pergumulan mereka, ketika mereka terdampak secara ekonomi dari peristiwa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah mereka. Biarlah Engkau membukakan jalan untuk mereka dapat merintis, memulai, belajar,
dan berbagai hal yang mereka lakukan untuk dapat bangkit dari pergumulan yang sedang mereka alami. Bila mereka hendak memulai dan merintis usaha, kami pun memohon tolonglah mereka. Juga kami berdoa untuk anak-anak di dalam mereka belajar secara daring. Ada tantangan sendiri yang kami harus hadapi, dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak. Dan tolonglah kami untuk menemani anak-anak kami dalam belajar yang tidak dilakukan secara optimal, tetapi mereka dapat menghasilkan sesuatu yang optimal. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau tolong dan pulihkan mereka. Mari kita mengingat saudara-saudara kita yang sakit dan kita membawa mereka di dalam doa. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membawa pergumulan saudara-saudara kita yang sakit, dan saya mengajak kita untuk mengingat mereka dan berdoa untuk mereka. Mari kita ingat mereka. Dan di bulan keluarga ini, ada pembinaan yang kami lakukan untuk memperlengkapi kami bertumbuh dalam beberapa hal dan banyak hal. Dan tolonglah kegiatan yang dilakukan dan yang disiapkan oleh panitia, supaya di bulan keluarga ini kami dapat wawasan dan kami mendapatkan wawasan dan pengetahuan bagaimana membangun dan mengembangkan keluarga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, demikian persekutuan doa kita pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara dan kita tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan memberkati saudara. Amin.